Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathur Razi dari Jombang, mahasiswa PPG Daljab periode 2 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Dalam rangka memenuhi tugas UKIN, hari ini Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah saya, SMP Negeri 2 Tembelang, Jombang, Jawa Timur, kelas 7 dengan materi Toharo. Kritik dan saran dari Dewan Penguji sangat saya harapkan agar menjadikan kebaikan di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, inilah pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, agar pembelajaran kali ini lebih bermanfaat, nanti kita akan mulai dengan berdoa bersama. Bisa dipimpin oleh kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini ada salah satu yang memimpin menyanyikan lagu Bersama Islam. Silakan. Dan jadwalnya sekarang. Silakan memimpin. Siap gerak. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam hitungan 4/4 hitungan keempat mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Tetap semangat. Kita bunyikan janjian SMP 2 Tembelang. SMP 2 Tembelang, yes. Ayo sama. 1, 2, 3. SMP 2 Tembelang, yes. Terus. Oke, akan saya periksa absen kalian. Dari mulai Ahmad Rizky. Masuk? Kenapa dia? Alasan. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, kemudian tidak masuk lagi ini ya. Katakan yang lain yang tidak masuk lagi ini. Kenapa itu? Sakit. Kita doakan kepada yang sakit supaya diberikan cepat kesembuhan sehingga bisa belajar lagi ya. Selain itu tidak ada yang tidak masuk. Lara, lagi Lara kenapa Lara? Juga kita doakan agar cepat sembuh gitu ya. Kalau ini ada di atas semua seger-seger kita jaga kesehatan kita ya agar senantiasa sehat, kemudian kita bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Oke, kita lihat kondisi dari kelas kalian kelihatan bersih sekali, kerapian sudah dijaga ya. Dan itu sangat bagus sekali. Usahakan menjaga kelas senantiasa kita lakukan agar terbiasa kelihatan bersih dan rapi gitu ya. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah masalah toharoh, bersuci ya. Dan sebagaimana yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah masalah Asmaul Husna. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah yang namanya lepas dari Allah. Bahwa Allah punya sifat Al-Khabir, Allah punya sifat Al-Alim, Allah punya sifat Al-Basir yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa mendengarkan kita, yang senantiasa tahu apa yang kita lakukan. Sehingga setiap apa yang kita lakukan akan senantiasa dipantau oleh Allah. Kemudian Allah memberikan dasar kepada kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang kita masuk ke bahasan masalah toharoh. Sebelum masuk ke materi inti, perlu adanya tes dulu dari kalian. Keluarkan kertasnya, kita isi. Untuk menguji kemampuan kalian sebelum materi itu harus disampaikan. Adakah peningkatan dari kalian semua atau tidak? Coba dilihat dari 10 soal yang ada di papan tulis. Kalian jawab satu persatu. Setelah itu baru kita pelajari. Kemudian nanti terakhir juga akan kita peroleh jawaban apakah betul yang selama ini atau yang sekarang ini kamu tulis jawabannya apakah sudah betul atau tidak. Sampaikan waktu kira-kira 5 menit untuk bisa mengerjakan soal berikut. Sudah cukup ya? Oke, silahkan dikumpulkan semuanya. Kembali. Kita doa sini. Enggak usah. Ya, dikumpulkan dulu semuanya untuk melihat hasil. Apakah yang selama ini kalian kerjakan sudah betul atau belum? Oke. Apa ya? Taruh sedikit nanti bagus semuanya. Taruh sedikit. Ya. Karena manfaat kita mempelajari tentang toharoh adalah agar kita sebagai orang Islam mampu menjaga kesucian, kebersihan
badan kita dan lingkungan kita. Karena kalau kita mau beribadah kepada Allah, khususnya sholat, kita harus suci. Karena itu kita harus tahu tentang bagaimana sesungguhnya orang yang suci itu, apa yang harus kita jaga, ya. Nah, sekarang kita mulai dari Toharoh menurut ajaran Islam. Bisa dilihat semuanya di papan. Mempelajari dan memahami ketentuan Toharoh. Yang kedua, mempraktekkan tata cara Toharoh. Yang ketiga, mempelajari dan memahami lingkungan Toharoh. Dan yang keempat, mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Ini merupakan tujuan kita dalam mempelajari materi masalah Toharoh. Yang pertama, bagaimana kita memahami tentang ketentuan Toharoh itu apa saja supaya paham, ya. Yang kedua, kaitannya dengan tujuan kita agar kita bisa atau mampu mempraktekkan Toharoh. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi suci. Yang ketiga, supaya kita tahu tentang hikmah dari Toharoh itu apa, ya. Untuk bisa menjaga kesucian, bersihkan bersih itu hikmahnya apa? Supaya kita tahu, kemudian pada akhirnya kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini merupakan tujuan kita dalam mempelajari ilmu Toharoh. Berikutnya, Toharoh berasal dari kata atau bahasa Arab, ya, yang berarti suci atau bersih. Pengertian Toharoh secara bahasa adalah an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Sering kita kenal an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Sedangkan menurut istilah, Toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah, ya, yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Berikutnya anak tolong dibaca. Pengertian najis. Khusus bisa diterjemahkan bahwa najis itu adalah suatu kotoran berupa ada warnanya, ada rupanya, jadi wujudnya ada, barangnya ada, itu disebut apa? Nah, itu sesuatu yang jika itu ada pada diri kita atau tempat yang akan kita lakukan ibadah, itu dianggap tidak sah. Terus apakah barang-barang itu najis? Belum tentu, ya. Tergantung nanti dalam bahasan berikutnya apa saja sih barang yang disebut najis, ya. Kemudian berikutnya, tadi saya katakan bahwa ada barang yang itu merupakan najis. Tapi apakah barang itu bisa najis? Nah, kita lihat. Nomor satu, najis itu dibagi tiga. Satu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughalladhah. Lalu apa yang disebut najis mukhaffafah? Adalah apa? Ya, itu biasa disebut dengan najis ringan, ya, najis ringan atau najis mukhaffafah. Contoh yang jelas apa? Air kencingnya bagi laki-laki yang masih menyusu dan dia belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Bagaimana kalau ada anak bayi perempuan masih berumur setengah tahun kemudian kencing? Apakah kencingnya termasuk mukhaffafah?
Bukan. Kenapa? Karena dia bukan anak laki-laki. Khusus. Berarti yang ini khusus untuk anak laki-laki yang belum berumur berapa tahun? 1 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu. Yang kedua, makan najis atau pertengahan. Apa najisnya apa itu? Ya, ini yang jelas najis mutawasito yang biasa kita sebut najis pertengahan, yang sering kita lihat, sering kita saksikan, dan kita sendiri sering mengeluarkan. Apa itu termasuk sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, termasuk tinja, termasuk apa? Kotoran hewan, ya, apalagi darah, nanah, bangkai. Itu semua kalau kita pegang najis, maka harus kita sucikan, kita bersihkan. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan air ke tempat najis tadi, sehingga ukurannya apa? Itu bisa hilang. Ukurannya apa? Sehingga najis itu sudah tidak lagi kelihatan apanya? Wujudnya, satu, warnanya, bentuknya, oke. Kemudian hilang bau. Apakah sudah cukup? Cukup. Kalau kita sudah tidak ragu-ragu lagi, berarti dianggap cukup. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, kira-kira najis itu masih ada apa tidak, maka dibuktikan dengan yang ketiga. Apa itu? Perlu kita rasa, berarti harus hilang rasanya. Nah, hilang rasanya itu untuk orang yang ragu. Jika kalian sudah ragu, tidak usah. Contoh misalnya ada meja ini terkena kotoran ayam, ya. Kemudian kita basuh dengan air, kemudian kelihatan bersih, kita bersihkan. Ya, kemudian pikiran kita masih ragu-ragu, kira-kira ini ada najisnya enggak? Sudah suci apa tidak? Dicium baunya enggak ada, ya, warnanya sudah enggak ada, tapi hati masih ragu, maka perlu diapakan? Dijilat untuk bisa merasakan itu supaya tahu hilang dan tidak. Makanya jangan jadi orang ragu-ragu. Nanti bahaya nanti kalau ada hukum begitu ragu-ragu, maka harus dibuktikan yang ketiga, dijilat. Karena jilatnya mau ya nggak usah itu ya, tapi ragu-ragu harus dihilangkan. Maka itu jadi suci. Itu najis pertengahan yang disebut najis mutawasito. Kemudian yang ketiga, najis mughalladho, najis yang tergolong najis yang paling berat. Contoh najis mughalladho ini apa? Yang anjing dan babi. Bahwa inilah najis yang paling berat. Kalau kita kebetulan terkena air liurnya anjing dan babi, maka harus kita basuh dengan air selama berapa kali? 7 kali, dan salah satunya harus pakai dengan tangan sedikit saja, sekedar supaya bisa menghilangkan unsur najis mughalladho. Oke, kalau kita sudah melakukan itu, maka itu berarti kita sudah membersihkan najis. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa yang namanya suci itu harus terlepas dari najis dan hadas. Lalu apa itu hadas? Hadas adalah suci pada diri seorang muslim yang menyebabkannya tidak boleh salah, dan lainnya. Ya, hadas itu beda dengan najis. Kalau najis bisa dilihat, kalau hadas adalah keadaan. Berarti tidak bisa dilihat. Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat atau tawaf dan yang lain sebagainya.
Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain boleh dalam keadaan tidak suci, tidak semuanya harus suci. Contoh, kalau kita ingin ibadah yang namanya sedekah, kita tidak harus suci, itu kan ya? Ngasih orang, seseorang ngasih uang kepada seseorang, boleh. Atau berzikir menyebut Allah, boleh. Bilang Allah, subhanallah, tidak perlu pakai suci dulu. Jadi ya, itu ibadah yang biasa disebut dengan ibadah makhluk. Kalau khusus untuk ibadah sholat dan tawaf, maka kita perlu suci dari hadas. Ya. Kemudian hadas ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil meliputi apa itu? Keluarnya sesuatu dari tubuh dan tubuh. Jika kita mengeluarkan sesuatu dari jalan depan dan dari jalan belakang, berarti kita punya hadas. Hadas kecil atau besar? Yang berikutnya apa saja contohnya? Hilangnya akal, contohnya tidur. Selain tidur apa lagi yang dihilangnya akal? Selain tidur, hilang akal itu apa saja? Gila, satu, yang kedua gila. Yang pertama tidur, yang kedua gila, yang ketiga stres atau gila, boleh tak stres? Ada yang lain selain gila? Mabuk itu hilang akal. Bisa pernah mabuk? Semoga pernah ya. Jangan gila mabuk, ya. Karena mabuk itu tidak boleh. Kalau hilang akal itu ada yang sengaja dan tidak disengaja. Hilang akal ketika kita tidur kan kita sengaja tidur kan ya. Nah ketika kita tidur itulah akal kita hilang. Ganteng apa ya apa nih pas dulu hilang ganteng nih. Ya. Pinter apa ya apa nih pas dulu hilang. Kalau kalian lihat misalnya ada profesor, dokter udah tidur, coba tanya. Dia kan bisa jawab ya. Saat itu juga dia bodoh, kenapa? Dia lagi tidur, akalnya hilang. Ya. Kemudian ada lagi yang termasuk apa? Yang termasuk hadas kecil adalah hilang akal di bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Apa lagi? Ini perlu kalian tahu. Ya anak, karena kondisi sekolah kita lagi renovasi yang tidak memungkinkan kita semua untuk praktek bersama, maka kalian cukup bisa melihat video yang ada. Nanti kita jadikan pelajaran untuk kita praktekkan dalam keseharian kita menuju bagaimana yang baik. Nah, kita lihat video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga tentunya semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari mara bahaya ini. Kali ini kita akan belajar dari praktek belajar tentang cara wudhu. Kita saksikan video berikut. Ayo anak-anak, kita ingat kembali tata cara wudhu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita bergumur-gumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudhu'a birafa'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin.
oleh mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudhu harus dilakukan secara berurutan. Ke-10, membaca doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Bersama menyaksikan praktek wudhu, maka tugas kalian berikutnya adalah membuat tugas kelompok. Kelompok kita bagi jadi 5 ya. Yang pertama kita bahas masalah najis, apa tadi? Mukhafafah, kemudian najis, mutawasito, kemudian najis, mubalagho, kemudian kelompok yang keempat membahas masalah hadas kecil dan kelima hadas besar. Sekarang bentuk kelompok semuanya dari kalian kita kelompokkan langsung ngajarin yang apa? Maksudnya kita. Mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama dari kelompok A, najis mukhafafah. Silakan gunakan. Oke, ya, ini silakan. Oke. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contoh najis mukhafafah adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu. Cara menyembuhkannya adalah cukup dengan mematikan atau memisahkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Oke, itulah hasil dari kelompok yang pertama, kelompok A. Silakan berikan di kelompok yang kedua, najis mutawasito. Silakan. Najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, dan bangkai binatang. Cara menyembuhkannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Oke, berikan aplaus. Yang terakhir najis mubalagho. Silakan. Najis mubalagho. Oke, silakan. Bagus, berikan aplaus. Yang menginjak berikutnya adalah masalah hadas kecil. Silakan kelompok ketiga, keempat.
Hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari tubuh dan dubur, 2. Hilang akal, 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, 4. Menyentuh tubuh dan dubur dengan telapak tangan. Cara bersuci dari hadas kecil dengan berwudu atau tayamum. Bagus, berikan apa? Terakhir, hadas besar. Silakan, bacakan. Hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau mengalami salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Bersetubuh, 2. Keluar mani, 3. haid, 4. nifas, 5. melahirkan, dan 6. meninggal dunia. Cara bersuci hadas besar adalah dengan mandi wajib. Oke, bagus. Berikan apa yang buat teman kalian. Oke, sekarang setelah kita pelajari masalah toharoh, kita lihat di papan tentang hikmah. Apa saja hikmah yang bisa atau kita peroleh setelah kita mempelajari toharoh. Yang pertama, terhindar dari penyakit karena kita senantiasa menjaga kebersihan. Yang kedua, dapat menjalankan ibadah dengan sah. Karena kalau kita tidak suci, ibadah kita dianggap tidak sah. Khususnya sholat. Oke, yang ketiga, menyempurnakan keimanan kita kepada siapa? Allah. Yang keempat, menjaga kemuliaan dan kewibawaan umat Islam. Karena umat Islam senantiasa menjaga kebersihan. Oke, yang kelima, orang yang menjaga wudu akan bersinar wajahnya di akhirat kelak. Apakah orang yang berwudu itu hanya akan sholat saja? Tidak, dianjurkan kita senantiasa menjaga wudu kapanpun dan dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak sedang akan melakukan sholat, mari kita mau belajar ke sekolah, kita dianjurkan untuk berwudu. Oke, sekarang merupakan tugas kalian yang terakhir adalah mengerjakan soal-soal. Sebelum mengerjakan soal, adakah pertanyaan dari kalian semua berkaitan dengan toharoh? Oke, yang terakhir kalian jawab soal-soal seperti yang tadi kalian jawab ketika pretest. Sekarang kembali kepada soal yang tadi kalian jawab, apakah pretest yang kalian lakukan tadi sudah betul apa belum? Ya, kalau sudah betul berarti pengertian yang kalian dapat sudah bagus. Jangan kerjakan, setelah itu dikumpulkan semuanya. Oke, jadi tugas-tugas kalian yang sudah menjawab soal itu silakan dikumpulkan semuanya. Yang taruh di depan, taruh di depan semuanya. Oke. Apa nanti? Ini masih ada. Ya, taruh di depan semuanya. Ya. Oke, sebagai materi terakhir, adakah yang bisa menimbulkan? Silakan sebutkan. Silakan. Oke, yang pertama. Oke, setiap orang yang beribadah dalam keadaan suci. Oke, yang kedua, silakan. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun. Oke, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita akan menjadi orang yang suci, bersih hatinya, juga bersih apa? Kondisi badan tubuhnya, gitu ya. Tanya diharapkan jadi orang Islam itu bersih jiwa raganya. Oke ya. Yang berikutnya, setelah kita pelajari hari ini, kalian punya tugas di rumah membuat video tentang apa tadi? Bersuci, yakni wudu. Membuat video, kemudian kalau sudah jadi nanti di-upload ke
ke YouTube ya. Dan itu jadi penilaian buat kalian. Ini ya, bagus. Kemudian sebelum kita berakhir semuanya, saya berpesan buat kalian, nanti insya pelajaran yang akan datang kita bahas masalah sholat. Usahakan materi sholat itu kerjakan dilakukan lebih dulu, dipelajari di rumah. Dengan nanti kita bahas pertemuan yang akan datang, dan kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bertanya atau bertanyakan ketika kita bertemu di kelas. Jadi ya, kemudian kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Kita baca dulu dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.